Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita nggak usah lama-lama karena ini cukup membingungkan buat kalian. Saya tahu kalian pasti bingung sekali. Nah, yang penting kalian tuh tahu dulu cara kerjanya motor listrik dan generator listrik. Nah, oke. Kita lihat konstruksi awalnya ya. Di sini kita fokus ke yang gampang aja, yaitu ada stator, keramik bearing, MLC, karbon flare. Nah, lebih fokusnya ini rotor, stator, keramik bearing, ada mount atau mounting lah bahasanya. Nah, oke, untuk prinsip kerjanya ini bisa kalian lihat di gambar-gambar ini. Ini ada contoh-contoh beberapa gambar yang bisa kalian pahami. Nah, yang pertama, selalu ada magnet permanen magnet, kutubnya berlawanan. Di gambar yang ini juga ada permanen magnet. Ini magnetnya biru ungu, warna ungu. Yang bawah juga ada permanen magnet. Terus stator coil itu selalu posisinya diam atau stagnan. Jadi yang berputar itu permanen magnet. Coil bisa dilihat ini ada 3 fase, A, B, C, A, B, C. Yang ini juga ada A, B, C. Kita fokus ke dua gambar ini. Nah, ABC ini cara kerjanya atau cara aktifnya itu selalu dikontrol oleh kontrol unit. Nah, kontrol unit menentukan lilitan fase A atau fase B atau fase C yang menjadi magnet kutub utara, magnet netral, dan magnet kutub selatan. Di sewaktu-waktu fase A diaktifkan untuk menjadi kutub utara, bertemu dengan kutub utara magnet, tolak menolak, gaya tolak menolak itu yang dimanfaatkan sehingga menjadi putaran. Sewaktu-waktu fase B yang dirubah jadi kutub utara, sewaktu-waktu juga fase G yang dirubah jadi kutub utara. Nah, perubahan ini menyesuaikan posisi magnet permanen, karena yang bergerak di sini magnet permanen. Nah, terus bagaimana cara mengetahui posisi posisi magnet permanen? Apakah magnet permanen kutub utara itu di atas, kutub utara selatan itu di bawah? Nah, selalu ada sensor magnet itu ada yang mendeteksi posisi magnet di mana. Sebagai data masukan bahwa posisi magnet utara, posisi selatan, posisi utara, posisi selatan itu berdekatan dengan lilitan fase A, fase B, fase C. Oke, jelas ya. Jadi instruksi awalnya ada sensor yang mendeteksi magnet permanen. Data dari sensor dikirim ke kontrol unit. Kontrol unit yang menentukan lilitan fase A, lilitan fase B, lilitan fase C ini yang menjadi magnet kutub utara, kutub selatan ataupun netral, itu yang menentukan EC atau kontrol unit. Jelas? Jadi kalau saya gambarkan secara simpelnya tuh ini. Begini, ketika ini kutub utara, ini selatan,
Ini utara, ini selatan. Utara, selatan. Nah, oke ya. Ketika kutub utara ini harus bergerak bergeser ke arah sana. Berarti lilitan yang ini harus mengeluarkan kutub yang sama sehingga terjadi gaya tolak menolak atau mendorong magnet ini bergerak ke kiri. Nah, yang di sini lilitan yang kuning ini atau yang bagian ini ini harus bersifat selatan atau sehingga U ini akan tertarik ke selatan. Terus prosesnya seperti itu. Jadi ini berarti utara, ini selatan. Di sini otomatis ini akan menjadi kutub selatan. Menolak magnet S, menarik magnet U. Nah, yang di sini lilitan ini harus menjadi U, menolak U, menarik S. Ketika magnet ini sudah bergeser ke sini, otomatis listrik ini juga akan langsung berubah. Nah, terus perubahannya sepersekian detik, jelas. Semakin cepat gerak magnet, maka semakin cepat perubahan lilitan menjadi kutubnya atau arus yang dialirkan di tiap lilitannya. Ingat ya, semakin cepat magnet berputar, maka semakin cepat pula lilitan itu dialiri arus listrik. Terus bagaimana kok bisa terjadi antara lilitan ini menjadi S, ini menjadi U, US. Nah, oke, gini penjelasannya. Jadi penjelasannya gini. Ini kan satu pasang, ya. Kita anggap yang kuning ini satu pasang. Nah, ini dengan ini lilitan satu pasang. Oke, sebentar. Mungkin gambarnya enggak. Oke, sini aja. Nah, ini lilitan satu pasang. Ya. Ketika listrik dialirkan dari sini masuk ke lilitan ini, nah, kemudian keluar masuk ke lilitan sini, terus kembali ke ground, ke masa, ke main, ini plus. Yang ini akan menjadi utara, yang ini akan menjadi selatan. Begitupun rotor yang pasangan lainnya. Ini yang hijau berpasangan dengan ini. Ini plus, ini min. Ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Apakah rotor ini akan menjadi utara terus, stator ini menjadi lilitan ini menjadi selatan terus, ini utara? Enggak. Ketika listriknya sini dirubah menjadi plus dan ini menjadi min, nantinya listrik dialirkan dari sini. Nah, ini berubah menjadi utara dan yang sini berubah menjadi selatan. Nah, perubahan itu yang terjadi pada lilitan, sehingga kutub di lilitan ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai permintaan kontrol unit yang sudah membaca posisi magnet. Seperti itu. Nah, oke, kalau sudah kinerja motornya paham,
kita